Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadid min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan para pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga saat ini, detik ini, jam ini, kita masih dapat merasakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Yaitu nikmat apa? Nikmat menghirup udaranya Allah secara gratis. Bayangkan saja jika udara tersebut yang setiap detiknya itu kita hirup dan kita bayar, uang kita, pangkat kita, jabatan kita tak akan sanggup membayarnya. Maka dari itu Allah hanya ingin hamba-hambanya semua bersyukur atas ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bahkan bersyukur yang paling minim, yang paling kecil, yaitu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah tak menginginkan uang kita. Allah tak mengharapkan jabatan kita, pangkat kita, harta kita, semuanya. Itu hanya akan kita tinggal mati. Tapi Allah hanya menginginkan kita, hambanya, bersyukur kepada Allah. Bukan hanya secara lisan, tapi juga dengan tindakan. Hadirin wal hadirat, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Dan tak lupalah kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda kita, junjungan kita, panutan kita. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menurunkan syafaatnya kepada kita semua, mau itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Beliau adalah seorang pemuda yang tak pernah takut dengan musuhnya. Beliau seorang pejuang yang bermotokan patah pedang masih ada tangan, hilang pakaian masih ada badan, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan para pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berbicara tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengulik sejarah kenapa dan apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Kita mengetahui
dari sejarah bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah penutup para nabi atau yang disebut dengan Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Beribu-ribu banyak nabi, beratus-ratus rasul, tapi kita hanya diwajibkan untuk mengenal 25 nabi dan juga 25 rasul yang dimulai dari Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri serta ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka benar mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran yang akan Allah jaga hingga akhir dunia nanti. Kebenarannya akan tetap benar dan tidak akan ada yang mampu merubahnya. Dalam Quran tersebut Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rasulan min qablik, dan telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Kamu ini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Minhum man qasasna alaik, dan dari mereka, beberapa dari mereka kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan beberapa dari mereka belum kami ceritakan kepadamu juga Muhammad. Jadi begitu banyak nabi dan rasul yang termaktub, yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, tapi belum semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah ke muka bumi ini itu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita para hambanya melalui mukjizat Allah Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, tujuan utama Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan risalah-risalah sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kita ketahui beribu-ribu nabi dan beratus-ratus rasul, maka diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad sebagai nabi penutup untuk menyempurnakan semua risalah-risalah tersebut. Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini untuk menyempurnakan agamanya. Agama apa? Ya, innad dina indallahi Islam. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah cintai itu adalah agama Islam. Maka dari itu tujuan utama Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada seluruh umatnya, yaitu agama yang benar, agama yang baik, dan agama yang dicintai oleh Allah SWT adalah agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bukan seperti nabi-nabi terdahulu, bukan seperti rasul-rasul terdahulu yang diutus hanya untuk satu kaum saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, yaitu untuk seluruh kaum, seluruh kelompok yang ada di muka bumi ini, mau itu yang beragama Islam, beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Beribu-ribu agama yang ada di muka bumi ini, Allah utus satu orang manusia suci untuk menyempurnakan agama tersebut dan mensyiarkan bahwa agama Islam adalah agama Allah. Masih banyak lagi risalah-risalah, tujuan-tujuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Maka dari itu, kita sebagai penerus, sebagai pencontoh yang meniru, mensuri tauladani Nabi Muhammad SAW, sudah sepatutnya untuk menyambut syiar tersebut, dakwah tersebut, untuk mensyiarkan bahwa agama Allah adalah agama Islam. Baik, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.